Memahami apa itu ideologi adalah poin penting ketika belajar politik. Ideologi adalah lensa yang digunakan seseorang untuk memandang dunia. Lantas, apa itu ideologi? Ideologi adalah cita-cita politik atau doktrin dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide, hormat, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan, keputusan, kekuasaan, dan mengatur untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jadi, bagaimana kumpulan ide dapat menjadi ideologi politik? Kumpulan ide dapat menjadi ideologi politik, tentunya melalui beberapa tahap. Tahap pertama, ide-ide yang terdapat di masyarakat masih berupa pendapat. Maka dari itu, di tahap selanjutnya, yang dimana mempertemukan antara aktor politik dengan ide-ide tadi. Aktor politik sendiri merupakan para ahli yang pakar dalam bidang politik. Selanjutnya, ide tersebut dapat diterima oleh kalangan banyak karena sebelumnya ide tersebut sudah diterima atau disetujui dengan aktor politik, sehingga dapat diterima di kalangan masyarakat dan menjadi suatu ideologi politik yang dapat diterapkan. Kebebasan adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Ada satu paham nih yang menghendaki adanya kebebasan ini, yaitu paham liberalisme. Gimana sih munculnya liberalisme? Revolusi Prancis yang terjadi pada abad ke-18 adalah latar belakang munculnya paham ini. Ada banyak sekali kesenjangan sosial yang terlihat di Prancis. Masyarakat kaya dan bangsawan diperlakukan layaknya dewa, sedangkan rakyat miskin tidak dianggap dan diacuhkan seperti hewan. Kalian sudah tahu belum apa itu liberalisme? Golongan terjajah di zaman revolusi Prancis menuntut untuk diadakannya revolusi kebebasan. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang memiliki paham bahwa kebebasan dan hak individu adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Macam-macam bentuk kebebasan. Bentuk kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik. Ayo, siapa nih yang belum tahu tentang paham komunisme? Komunisme adalah paham atau ideologi yang hendak menghapus hak milik bersama perorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol negara. Komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contoh, kaum proletariat yang melawan kaum kapitalis. Dalam komunisme, kepemilikan barang menjadi milik bersama. Jadi, penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya. Dan juga, kepentingan kelompok lebih penting dalam paham komunisme. Kepentingan individu tidaklah penting karena mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, yaitu negara dan kelompoknya. Pasti kata demokrasi tidak terlalu asing di pendengaran kalian kan? Yap, betul sekali. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana warga negara memiliki kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum. Beberapa para ahli juga membuat pengertian tentang ideologi demokrasi. Yang pertama ada Abraham Lincoln. Abraham berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada Hans Kelsen. Bapak Hans berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara, ialah wakil-wakilnya. Dan juga ada Charles Kosterloh. Menurutnya, demokrasi adalah sistem sosial dan politik dengan kekuasaan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan. Demokrasi bertujuan untuk memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi setiap warga negaranya. Lantas, apa aja nih kelebihan dan kekurangan ideologi nih? Berikut kelebihan dan kekurangan dari ideologi demokrasi.